Selamat datang kembali di The Bro Code bersama gue Pangeran Syahan. Ada rekan gue Hanif Tamrin di sebelah gue. Bro, gue udah lama nggak ngeliatin Twitter yang bagian non politik ya. Gue ngeliatin politik doang sebenarnya. Jadi gue kelewatan kehebohan yang ternyata tadi pas kita sebelum mulai syuting diceritain sama Hanif. Ini salah, man. Iya, karena kawan kita ya. Ya sebenarnya sih ya. Ya biasanya sebelum weekend kemarin orang yang nggak percaya data di Indonesia itu ada 1 orang. Setelah kemarin weekend ada 2, tapi itu nggak usah diomongin. Kita ngomongin temen kita aja. Jadi ada yang lagi kepanasan di entire week dibully, Bang. Dibully. Tapi kan dia udah anti bully. Gitu. Cuman banyak yang mau pansos juga kemarin. Jadi ada kayak yang baru-baru gitu yang so called pandit katanya gitu di TikTok. Wah, gila memang di TikTok. Jadi frekuensi antara potongan dia dibully sama potongan Pak Prabowo 50-50. Nah, Coach Justin ini ya, jadi gue tuh merasa dia kan sangat menikmati dibully ya. Ya. Kayak seneng banget gitu. Coach, pertanyaan gue adalah, lo tuh mendapatkan kenikmatan fisik nggak sih ketika dibully gitu? Ada nggak sih lo ada geli-geli gitu gimana gitu kalau lo dibully, Coach? Sehingga lo doyan banget gitu? Gue happy aja. Tapi lo tahu nggak ada yang pada mau pansos sama lo? Oh, banyak. Enggak, maksudnya lu notice nggak orang-orangnya? Oh iya, tahu. Kan gue selalu bilang, yang lain itu riding the wave, I create the wave. Anjay. Jadi lo yang menciptakan ombak ya, Coach? Iya. Dan yang lain ikut-ikutan. Itu udah tahunan seperti itu, udah santai aja. Makanya gue bilang, ya elah. Emang dia ngomong apa sih, gimana sih? Ya, yang dia bilang salah FC tanpa salah bisa apa? Taunya timnya dia disisihin sama salah FC gitu. Gitu. Terus abis udah beres dia bilang, ya udahlah kita kasih lah Piala Ciki gitu kan. Ya intinya fans Liverpool nggak terima gitu. Dan langsung pada ngebully. Episode gue terakhir sama dia di derby, itu isinya bulian semua sama dia. Dia bilang apa? Tim kabupaten? Tim kabupaten Inggris Utara atau apa Gue gitu. bilang, Liverpool itu tim hebat. Karena ada Salah, Van Dijk, Alisson. Ya, kemarin kan, tapi gue bilang nggak ada Salah, terutama Salah. Karena nggak ada Van Dijk, defense-nya cukup bagus kan. Nggak ada salah, ini cuma tim Kabupaten Inggris Utara. Tuh, Kabupaten Inggris Utara, anjir. Jadi Kabupaten Inggris Utara, Liverpool dipimpin sama bupati berarti ya? Lu tahu Liverpool segede apa kan? Tahu. Ya makanya. Ya bener kan? Iya. Bagus tapi Liverpool sih katanya menurut gue. Lo udah pernah Liverpool? Gue belum. Lo belum pernah? Bagus. Lo udah kan? Udah, gue sering banget dulu. Bagus. Iya. Bagus. Oke, kemarin tuh FA Cup. By the way ini ya, apa namanya, kita di kolom komen di episode pertama tuh gue liatin, Bro. Iya. Kolom komennya. Wah, ini bahasan bolanya kurang panjang. Oke. Kayak kemarin nih, ya kan. Lebih banyak yang lagi udah kemarin tuh bola berapa? 15 menit kali ya? Nah, itu menurut gue kepanjangan sebenarnya. Jadi kita ngomong bola 5 menit aja. Setuju kan? Ya iyalah. Iya. Di mana-mana gue ada 7 talk show kalau nggak salah. Bahas bola semuanya di sini. Sportify Indonesia enggak, sama podcast Selesai enggak. Ya di sini juga enggak. Ini tuh hebatnya Coach Ito nggak, Bro? Ya. Dia ngomong di berapa? Di 7 podcast bola, ya kan? 7 podcast bola, kita berasumsi aja semua podcastnya kasih dia duit. Ya. Yang diomongin sama, Bro. Iya, bener. Yang diomongin sama. Bener. Iya. Yang diomongin sama. Iya. Ini kayak Mariah Carey, Bro ya. Tiap kali Natal, oleh Bon. Panggil Mas Iju, nyanyi panggung sini dapat duit. Nyanyi panggung sini dapat duit. Yang nyanyiin sama. Yang nyanyiin sama. Terus yang lebih parahnya lagi, ada membernya dia Iya. yang membayar untuk dengerin hal yang sama juga gitu. Itulah bedanya Coach Justin sama yang lain. Iya, jadi kalau gue melihat ada yang cult aneh-aneh gitu, Bro ya, gue nggak heran karena depan kita ada sendiri nih cultnya nih kan. Tinggal kasih jubah sama tongkat sih sebenarnya. Oke, coba yang megang skrip coba dinaikin coba. Jadi kita mau bahas tentang hasil terkini yang kemarin. Kita bahas dulu timnya dia yang Nggak usah panjang-panjang tapi bola nggak penting soalnya. Iya. Arsenal sudah 4 kali tereliminasi di babak ketiga maupun keempat di FA Cup sejak juara 2019-2020. Apa yang salah dari Mikel Arteta? Jangan ditanyain ke Justin gini, banyak salahnya pasti. Banyak salahnya. Iya. Intinya dia nggak punya striker, dia udah marah-marah, dia pengen belanja, Intinya duitnya nggak ada. punya striker. Nah terakhir kan udah keluar statement tuh katanya Arteta nggak akan belanja, dia nggak akan. Enggak, itu Cywar. Itu Cywar. Cywar. Jadi ntar Ada akan duit, loh. ntar ada kejutan. Kan Arsenal selalu gitu. Dan terus dia selalu bilang Victor Osimhen, Lu lihat. Vlahovic. Lu ngincer-ngincer. Waktu itu ngincer mudik kan, 60-70 juta, mendadak Trossard datang. Terus ngincer siapa? Timber datang, Havertz datang. Udah santai aja kalian. Ntar Vlahovic datang. Vlahovic datang. Cuman gocap Tiong. Oke, poin berikutnya. Kembali Kevin De Bruyne di laga kontra Huddersfield.
Itu apakah sinyal positif bagi Man City? Ini pertanyaan agak jelek, nggak usah dibahas, jelek menurut gue pertanyaannya. Menurut lu? Menurut gue. Menurut Man City yang gue hitung di kolom kamera 1, 2, 3, 4, 5 pada nanyain, Bang. Apa tuh? Kesian. Tanya Bang, apa? Bang, gimana City balik, Bang, Bang, gitu. Kita lupa ada satu domba yang tersesat yang menjadi fan City. Dialah siapa lagi? Gue sama fan City menurut gue sih Hanifnya gimmick doang fan City. Juventus dia. Dulu gue inget ya, gue tuh pertama kali ketemu Hanif tuh di Manchester, bro. Ya. Terus kita habis dari Dia liputan. Iya. Habis itu makan kita Iya. kan. Bakal makan buffet all you can eat. Ingat banget tuh. By the way, tau nggak? Ingat tuh si salah satu mak-mak yang ada di situ tuh. Yang kita makan kan ada mak-mak itu kan. Itu anaknya jadi main bola kan. Oh iya? Serius. Di Blackburn anaknya. Sekarang mungkin udah masuk tim junior kali waktu itu. Anyway, kita lagi makan gitu, tiba-tiba makan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia lihat jam. Juventus main nih, kabur ya, langsung ngibrit aja gitu. Itu 2000. Ya gimana dong, tuh panggilan hati. Kalau yang ini panggilan susah. Gitu. Iya. Cuman lo bener gak sih, bro? Lo orang Indonesia pertama yang enggak. Si anjing pertama dia ngegoreng mulu di sini. Iya, biasa. Padahal itu. udah tahu marketing ya, gue. Gue baru kenal Emang Pange parah aja. banget. Enak itu pokoknya kita bahas mulu kan. Iya. Biasanya gitu, bro, emang kalau tahun-tahun politik tuh yang udah kemarin-kemarin dikulik-kulik. Iya, lu mau tanya apa? Apa? Oh, gue orang Indonesia pertama ya, Pak? Enggak ke gua. Yang soal buku gua kan dia suka ngebully. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Iya. Ya gue yakin pasti tapi Inside joke. tapi orang pasti yang menonton sih banyak Ya, yang ngerti. pasti bro. banyak yang ngerti. Banyak yang ngerti. Anjing mesti gitu ntar. Anyway. Apa nih? Walau menang melawan Preston North End, Chelsea takluk 0-1 dari skuad Middlesbrough. Michael Carrick, apakah ada harapan untuk comeback di leg kedua? Ini Carabao ya? Carabao. Nggak penting sih, nggak penting. Iya. Coba ini pertanyaan bolanya yang penting gitu. Setelah laga melawan Arsenal, ya, Liverpool kehilangan Trent Alexander-Arnold. Makin bertambah pemain yang cedera bagi skuad Reds. Bagaimana melihat peluang Liverpool di sisa musim ini? Nggak penting juga. Ya. Buat dia lagi pede, dia lagi marah soalnya. Dibully fans Liverpool. Lu kasih angin dikit lah sama fans Liverpool. Ini adalah kesempatan lu. Justru sekarang gue kasih angin, jadi biarin aja mereka ngomong. Ntar gue banting seminggu. Nah, katanya Erik ten Hag, ini penting nih, Ini penting nih. Katanya Erik ten Hag yang masih memperjuangkan peluang juara Liga Inggris. Wah, penting banget. Jadi pas press conference ditanya, dia bilang, Iya, tahu. Iya, masih ada 2 peluang untuk jadi juara Liga Inggris sama Piala FA. Nih gue bingung nih, pelatih lu emang doyan mabok ya? Apa gimana ya? Itu namanya arogansi Belanda sih. Oh, gitu ya. 11-12 sama dia kan juga yakin dia. Iya. Apa yakin apa nih? MU juara. Udah yakin. Kan? Yakin juara 1 putaran. Oke, udah ngomong bolanya udah ya, udah cukup lah ya kan? Udah cukup. Aja. Jadi semakin lo protes, kita ngomongin bolanya dikit, makin kita kurangin tuh pokoknya ngomongin bola. Iya, makanya lo anteng-anteng aja. Oke, jadi kita sekarang tuh mau cerita soal bukan cerita sharing ya, sharing. Lo umur berapa, bro? Umur Gue 37. 37. Gue 36. Lo tahun ini 38 atau 37? 38. Gue tahun ini 37. Oke. Koci itu beda 20 tahun sama gue umurnya. Yeah. Jadi hitung aja sendiri umurnya dia berapa, ya kan? Dia bilang, "Lo harusnya manggil gue Om." Dia bilang gitu sih. Siap, Om. Om minta duit, Om. Lo tau gak sih? Minta uang. Lo tau gak sih kalau orang mau minta duit tuh kayak gimana gesturnya kan? Iya, gini. Iya. Jadi Om. Nah, kita kan banyak yang sering lihat sosoknya Coach ini setelah dia ini kan. Setelah dia, gue mau bilang paruh bayar tadi sebenarnya. Iya benar juga. Iya kan? Iya benar. Cuman gue tertarik sebenarnya ngomongin nih makhluk nih. Ini spesies dulu masa kecilnya gimana sih gitu kan? Gitu. Apa yang membuat dia jadi kayak sekarang gitu. Coach, apa sih coach yang paling lo ingat dari masa kecil lo? Lo kan lahir di Surabaya ya? Iya. Lo umur berapa pindah? Oh, berarti lo bukan Belanda lahirnya? 12. Oh, lo pindahnya 12. Pindahnya umur 12. Gimana umur 12? Ke Belanda selama 20 tahun. Ya. Berarti pas lo 32 balik sini. Oke, jadi pas lo pas lo SD tuh masih di Surabaya berarti Sampai ya? kelas 5. Sampai kelas 5 lo Surabaya. Lo tau, gue mengalami SD itu 1,5 tahun. Jadi SD dulu itu dari Januari sampai Januari. Terus diputer ke ikutin internasional Juni kan. Jadi Januari ya 1,5 tahun. Nah itu pas gue sebelum gue pindah. Jadi kelas 5 SD itu gue 1,5 tahun. Kelas 5 SD itu 1,5 tahun? Ya.
Jadi lo sebenarnya Axel ya. Kalau pas kelas 6 ya, karena udah tinggal setengah tahun lagi sebenarnya. Sampai sana kan harusnya masuk kelas 6, tapi kan gue nggak bisa bahasa Belanda. Jadi masukin kelas, tapi lu dapat yang penting kayak matematika itu dapat, yang beberapa mata pelajaran, tapi sisanya bahasa Belanda. Lo ada video pas lu masih SD nggak sih ngomongnya ada cak-cuk gitu orang Surabaya kan? Dulu mana ada Lu video medok nggak sih kampret? dulu? Iya medok. Medok. Medok di. Medok. Dibully nggak lu? Kan lu katanya nggak bisa langsung Nggak bahasa ada yang Belanda. berani bully gue. Anjay. Serius? Gila. Gue, nah kalau gue bilang ini nggak serius. Kenapa? Menurut lo kenapa lo nggak ada yang bully? Kan gue setahun SD, itu gue udah main bola. Karena gue bisa main bola, makanya gue nggak dibully. Kalau atlet gitu ya? Bukan. Jadi di Belanda itu lu bisa main bola itu penting banget. Untuk rekognisi. Untuk status sosial tuh penting ya? Iya, untuk status. Apalagi gue kan non-white, nggak bisa bahasa Belanda atau baru bisa, you have nothing to offer gitu loh. Satu-satunya lu bisa main bola. Lu bisa main bola, temen lu banyak. Lo jago Coach? Lumayan. Lalu lu nggak lihat video free kick-nya dia? Hah? Itu kan masih umur segini. Iya. Iya, maksud gue pengen tahu seberapa. Gue lumayan bisa, ya termasuk yang bagus lah kalau sama mereka. Jadi waktu SMP, tiap main olahraga, gue juga jadi salah satu kesayangan guru olahraga gue karena gue bisa main bola. Dan lo bercita-cita jadi pemain bola? Waktu itu iya, tapi di titik apa lo menyadari bahwa lo sebenarnya nggak jago-jago amat, Coach? Enggak, bukan. Jadi waktu gue di SSB umur 12 tahun, itu kan di Utrecht ya. Jadi Scout FC Utrecht itu kemana-mana. Dan klub yang gue gabung, SSB itu cukup bagus lah. Sekarang dibeli sama Wesley Sneijder. Dia orang Utrecht juga ya? Dia Utrecht juga. Karena rumahnya 2 blok dari situ lah, dekat SSB gue. Nah, dia bilang, lu berapa? 12 is too old. Jadi mereka di scout itu 6-7 tahun. Tapi berapa temen gue itu sudah masuk FC Utrecht. Jadi dulu kan nggak sepadat sekarang ya. Jadi dia latihan main di klub biasa tapi juga di Utrecht. Temen sepermainan lo ada yang jadi pemain bola beneran nggak? Ada. Siapa? Richard Baking, lu nggak begitu kenal. Tapi dia sempat main di timnas U17, 19, berapa tahun di Utrecht, di Cambuur, pro ya. Mungkin 10 tahun lah dia main pro. Main pro ya? Itu tiap hari gue main sama dia. Lo tau nggak, yang itu pemain bola pro ya? Yang ini nggak pemain bola pro. Gue yakin kayaan yang ini, men. Ya kalau yang didengerin tadi ya setuju gue kayaknya. Lo tau nggak? Dulu Lu kan, yang tahu karena lu yang cari duit buat gue kampret. lo tau nggak? Dulu kan waktu Belanda main di Jakarta GBK, itu kan ada foto tuh ya, fotonya Mai Timo sama Van Persie kan, salaman. Ini dulu sangkatan gitu. Nah, gue pengen tuh lihat video sama temen lo yang tadi namanya siapa? Namanya? Richard Baking. Richard Baking, gitu. Cuman yang dalam posisi Van Persie itu dia, men. Lebih sukses soalnya. Fotonya Salim aja. Iya. Kalau lo di mana kecil, bro? Gua di sebuah desa. Dia udah tahu sih anjing, langsung ketawa bangsat. Gua di sebuah desa yang di sebuah desa yang di Google Map nggak ada. Si anjing. Gua parah, Pang. Gua di Payakumbuh namanya. Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Jadi itu Lo lahir di situ? Enggak, gue dari Jakarta. Jakarta, oke. Tapi bokap gue pindah ke sana karena sakit jantung. Jadi dia nggak mau stres kerja lah gitu. Jadi dia mau membangun kampungnya. Jadi bikin sekolah Islam, bikin macam-macam lah gitu. Nah, gue di situ di Payakumbuh, kota yang literally itu jalan lewat doang, Bang. Nah, Ya itu kayak Utrecht lah sebenarnya. iya, Gue pernah naik kereta langsung dari Amsterdam mau ke Eindhoven kan lewat gitu. Udah kelar nih Utrechtnya. Enggak Lu bagusan Payakumbuh anjir. Ada Neneng Batoko di Anjing lu, ngatain Utrecht. Lu belum pernah ke Utrecht. Lu ada Deneng Bakok, Utrecht ada fucking Leverkusen. Enak aja lu, ngatain Utrecht. dari Batoko lah. Makanan company ya. Tahu dari mana lu juga? Jadi itu nggak ada lu. Gue dulu tuh sering berantem kalau orang menghina Utrecht. Serius pas SD SMP, jadi ada berapa anak Yunani yang iseng aja datang untuk ngebully kita. Itu benar kita gebukin, ngatain FC Utrecht. Jadi lu kalau mau gue gebukin terus aja lu ngebahas Gue Utrecht. kebalikannya, Pak. Gue yang digebukin dulu. Iya. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Karena tuh beda, gue tuh beda banget lah. Jadi gue putih. Kalau orang Padang kan dikit ya cowok-cowok putih gitu. Bukannya Padang mirip kayak Cina?
Kagak. Lu gimana? Lu kesono dah. Iya. Lu ke Payakumbuh makanya. Temen gua beberapa Padang itu mirip gila loh. Itu yang sukses. Oh, mungkin. Ini kagak. Orang Palembang kali ya? Palembang iya. Iya, Palembang. Iya. Terus kan gue sekolahnya sekolah ini ya, sekolah apa namanya? Umum apa? Sekolah pemerintah ya. Ya, jadi ya negeri gitu. Jadi ya abis gue digebukin mulu tiap hari. Bener-bener digebukin? Digebuk. Jadi Alasannya apa? Karena tampang lu lebih elit gitu. Karena beda sendiri. Tampang gue sengak katanya gitu. Ya kalau itu bener sih. Cintai banget. Terus bapak gua gitu kan. Pokoknya apa-apa salah tuh gua aja. Misalnya kalau bapak gua ngapain apa-apa gitu kan. Misalnya bapak gua Terus lu nggak trauma gitu? Ya awal-awal tuh bete, tapi lama-lama kayak gua berusaha menjadi Lu nggak berusaha mukul? Udah, jadi tuh kadang tuh udah berusaha Dikeroyok ya? Dikeroyok 3-4 orang gitu yang ngejar gua. Sampai akhirnya tuh gue temenan sama pedagang-pedagang sekitar situ. Mereka pada bawa golok kan. Jadi tuh kalau gue lagi Tiba-tiba serius aja. Berapa itu? Beneran SMP. Kalau SD tuh gue dipalakin mulu Koci. Nah SMP tuh suka temenan sama pedagang situ. Ada yang jualan es tebu, lu tuh es tebu. Iya, kan? es tebu. Nah itu ada goloknya Pang. Ya, Gitu. pasti. Jadi gue lari situ, minjem golok gitu kan. Pinjam dah gitu. Gue balik aja. Bawa golok gua. Seenggaknya dari 4 2 mundur kan. Nah, itu memberi lu waktu untuk ngumpet lagi. Gitu. Dari 4 2 mundur. 2 mundur. Yang 2 lagi ngapain? Yang 2 tuh gede banget, dia enggak percuma gitu maksud gua. Akhirnya gua ngumpet. Nah, kalau kayak gitu biasanya gua bolos 3 hari. Terus besoknya gue masuk lagi. Lo bolos 3 hari karena lo mau lelo abis berbuat kejahatan? Lelo abis, enggak. Lelo karena gue abis menghindari maut, Pang. 4 orang yang ngejar kan gitu maksudnya. Ya udahlah gitulah intinya gitu. Keras banget di Payakumbuh. Ini Payakumbuh apa Priuk? Iya, gitu. Karena ya beda ininya orang. Lu SMP di situ? SMP di situ gua. SD? SD di situ. Lo SMA Jakarta? SMA di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, langsung gua tuh mengalami apa? Culture shock. Gelis. Anjir. Wah, langsung. Ini adalah daerah gua gitu kan. Habis Di itu situ gua digebukin lagi. Di situ gua meroket anjir. Itu bedanya. Lu di mana lu SD? Di Jakarta. Oh, Gue Jakarta. masa kecilnya nggak menarik gue. Ah. Standar Lu middle nggak class ikut Jakarta. tawuran-tawuran gitu? Kagak ada. Gue anak pinter gue dulu. Anjir. Serius beneran. Iya, Percaya gue. Nggak ada. Pokoknya membosankan. Kalau masa kecil gue membosankan. Nggak asik. Dia nggak mau cerita si anjing. Enggak, biasanya anak pinter itu boring. Boring gue. Nah, Boring. dibalasnya pas dia tua. Makanya suka party. minum. Iya ini kan sekarang nggak terkendali. Telat. Banyak banget yang dikilik-kilik. Gue tuh pas SD gue gagap kan. Gue gagap. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih suka ini kan. Sampai gue dibawa ke terapis. Sama nyokap gue dibawa ke psikolog gitu-gitu kan. Udah gitu verdiknya katanya adalah anak lu, nyokap gue kan, anak lu lebih cepet mikirnya daripada ngomongnya, ya kan, gitu kan. Terus kan gue sering ikut lomba pelajaran gitu kan, gue juara main dulu se-DKI sama gitu, IPS, gue ngafal soalnya. Nah sering banget tuh kejadian, lagi lomba nih kan, cerdas cermat gitu kan, gue tahu jawabannya, tapi gue nggak bisa ngomong men. Oh jadi karena terlalu banyak narasi yang lu ingin keluarkan, enggak? Gue aja masih inget gue soalnya apa, soalnya itu adalah kalau nggak salah ya, apa nama sungai yang mengalir di tengah kota Yangon di Myanmar gitu kan. Jawabannya itu Irawadi nama sungainya. Gue nggak bisa ngomong i, men. Oh. Jadi pas ditanyain, kan ada bell gitu kan. Pencet. Enggak, gue pencet karena gue tau gue nggak bisa ngomong kan. Lu stres kali, tertekan dengan stres. Iya. Ya itulah, pokoknya nggak seru lah. Terus itunya apa? Verdict dari dokternya apa karena keseringan nonton MU? Lu kayak skip gitu. Tahun segitu si MU lagi jaya-jaya, bro. Oh gitu ya? Iya. City. City. Gue lagi di Liga 2, anjir. City sih kalau dari baju ya, bro ya. Kalau dari baju City tahun 90-an Poldikov lagi naik gua. OTW ke siapa? Orang Georgia siapa? Ini King Kaladze. King Kaladze. Ayo. Ya, itu kan warna baju sama kayak Persekapas, sama kayak Persela Lamongan sebenarnya kan, biru muda, bagusan Persela Lamongan. Anjing. Waktu kecil cita-citanya mau jadi apa sih? Nah, ini penting nih. Nih. Lo dulu deh. Jadi om gue, adiknya bokap gue, itu insinyur. Dan sampai sekarang cukup punya, lu ke Surabaya lu tanya Insinyur Johan Silas, mayoritas orang yang di ITS atau itu tahu, karena dia dosen juga. Jadi karena gue
look up to him karena dia sukses ya gue mau jadi insinyur. Which is sebenarnya bullshit juga. Insinyur apa lu pengennya? Arsitek. Arsitek. Oh. Dia songong gue udah cocok sih arsitek kan. Arsitek buat hidupnya dia. Iya. Enggak, soalnya teman-teman gue arsitek gue rata-rata tengil, Bro. Oh iya. Tengil. Arsitek tapi ya setelah berapa tahun berjalan enggak dah. Baru arsitek kan matematika masih bagus. Bagus matematika. Matematika lu bagus. Lu jangan menghina gue. Nah, coba kita... Gue itu pernah gini, gue itu kalau sekolah, kalau ulangan, gue nomor 1 selesai. Nomor 1 beres. Beres. Oh. Kenapa? Karena gue nggak pernah peduli dengan angka. Oke? Karena untuk gue yang penting gue beres, gue lulus. Oke? Sekali kan ya biasa bully-bullyan. Angka lu cuma 6, 7, 8. Anjing gue dapat 10 juga bisa. Ulangan. Gue dapat 10. Pas gue bilang itu. Baru diem semua. Ini di Surabaya apa di Belanda? Jadi gue matematika bagus. Lu pengen jadi apa lu cita-cita lu? Habis lihat orang jadi pilot, pengen jadi pilot kan. Bukan mau jadi rapper. Enggak, itu beda lagi udah. Ini khusus masa SD kok, Cang. Iya, masa agak kesini-sini nggak usah dibahas. Pengen jadi pemain bola tapi nggak cukup jago kan. Pengen jadi apa ya macam. Gue pengen jadi engineer juga sih dulu sih, sama sih. Apa computer science harusnya. Belajar programming itu gue SD. Gue belajarnya basic, basic. C gitu-gitu lah. Yang mana ternyata 20 tahun kemudian itu gaji mahal banget begitu. Cuman ini kan masa gini ya, bedanya. Ini yang bikin gue dulu agak confused ya. Karena kan gue besar di Belanda dan banyak mahasiswa datang untuk kuliah kan. Terus kalau gue tanya, lu kuliah apa? Kuliah apalah, arsitek atau apa gitu. Banyak yang cerita itu karena orang tuanya mau. Lu kenapa nggak kuliah? Ini yang bikin gue agak bingung. Kenapa harus ikutin orang tua lu? Itu kan kehidupan lu sendiri. Bener. Dan untungnya gue nggak pernah dipush sama nyokap gue. Gue waktu kuliah nyokap gue nggak tahu. Gue daftar sendiri apa keterima. Terus nyokap gue baru gue ngomongin. Nyokap gue oke aja. Lu ditungguin nggak kalau milih-milih jurusan gitu sama orang tua lu? Kalau dia kan dibebasin nih. Gue di ini lalu diarahin sebenarnya. Tapi ditungguin nggak? Enggak ditungguin. Lu harus ngambil ini gitu. Rata-rata semua diarahin. Diarahin. Gue ditungguin, men. Lu ditungguin di sekolah? Gue ditungguin. Pada saat gue... Lu harus ambil yang orang tua lu mau. Iya. Iya sih. SMPTN ya, zaman kita ya, gue lupa lah itu. SPMB gitu. SPMB. Gue ditungguin, men. SPMB itu apa? Tes. Kayak ya itu. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Gua harus milih hubungan internasional. Itu tuh Unpad kan ya? Unpad kan? Iya. Karena abang gua dubes. Jadi itu dia pengen gua mesti kayak gitu. Dan gua nggak mau. Yang dubes tuh abang kandung lu ya? Abang tiri gua. Oh, abang tiri. Oh, oke. Gitu. Bukan abang tiri, half brother. Gue ditungguin tuh kayak gitu tuh. Nah, gua nggak mau, Pang. Kalau gue kan ya udah gue isi. Kalau dulu tuh masih bulat-bulat, men. Iya, bulat-bulat. Ya bulat-bulat pakai bolpen. Pakai pensil. Pensil apa? Pensil 2B. 2B. Iya. Gitu gue buletin tuh. Terus gue inget-inget, anjir bokap gue tadi gue nggak boleh milih apa ya gitu. Gue hapus, dia udah cabut, gue hapus. Gue pilih hukum karena dia sarjana hukum. Dia lawyer kan. Dia nggak bolehin gue masuk hukum. Bukan. Lu sendiri maunya apa? Gak tahu gue zaman itu. Karena lu nggak tahu jadi lu ikut karena aja. gue pengennya setelah gue lulus SMA, gue pengen libur setahun. Gue pengen mencari gue maunya diri. apa. Dan itu menurut gue penting banget yang banyak orang nggak lakuin. Buat dia tahu gue tuh bagusnya ngapain, gue sukanya apa, gue pengen aspiring karirnya jadi apa. Nah itu boleh banget itu sih. Iya, nah itu pengen gue lakuin, tapi nggak dikasih izin sama orang tua gue. Akhirnya gue milih yang bokap gue nggak kasih izin. Itu hukum, ya udah gue pilih. Gitu. Akhirnya kayak begitu. Nah ditungguin, men. Terus pas dia tahu lu ambil hukum gimana? Iya dibayar juga gitu. Maksud cuman dia nggak ngomong sama gue. Gue sama bokap gue tuh nggak pernah ngomong. Lu nggak disiksa gitu? Ya disiksa pakai psikologi lah. Kan ditampol-tampolin gitu. Bokap gue tuh orang Padang keras gitu kan. Jadi dia cara parentingnya tuh comparing. Jadi misalnya dia bukan militer.
Enggak, dia nggak militer. Tapi dia comparing, misalnya Teh, lo nggak sukses nih, lo dibandingin sama siblings lo. Lo belum apa-apa nih siblings lo. Nah, siblings lo digituin juga. Gitu juga, iya. Lo, ini bagusan ini lo, gitu. Jadi ada level of cara competitiveness. motivasinya beda. Iya, Ya. kayak gitu. Oh, Mourinho itu, Bro. Mourinho, Mourinho bener. itu, Mourinho anjir. Apa Luke Shaw gendut gitu kan? Iya. Kalau itu gue pengennya dulu jadi astronot. Karena zaman gue kecil, itu gue sering banget baca buku-buku planet, Koci. Terus gue suka banget kayak ngebaca sesuatu yang kayak, oh nanti apakah akan ada kehidupan di planet ini gitu. Terus gue ngelihat berita-berita tentang NASA di mana kayak, wah anjir gila, ternyata jadi astronot tuh keren ya gitu. Tapi gue baru realize, oh kalau mau jadi astronot tuh matematika lu harus bagus ya? Iya. Gue mah jelek banget, gue mah jujur aja. Gitu. Jadi yang jadi astronot harusnya si Koci sih harusnya sih. Iya. Sebenarnya Kalau kan. di antara ini, kan mukanya udah kayak planet. Dan udah ini kan sehari-hari emang melayang-layangnya tanpa gravitasi kan. Iya. Udah terlalu di atas ya. Oke. Nah, kalau lu ada nggak? Kalau tadi kan gue cerita nih, kayak bokap gue kayak begitulah orangnya. Nah, lu ada pelajaran-pelajaran atau value nggak dari keluarga atau orang tua lo yang Bokap gue tuh engineer, elektro. Nyokap gue dokter. Ya kan harapannya kalau nggak jadi engineer jadi dokter kan. Iya sih, pasti. Jurnalis. Terus langsung kan, wah anjir nggak ada duit nih anak gue gitu kan. Mau jadi apa? Gitu kan, Ntar makannya gimana? Iya gitu anjir. Nanti dikirim ke perang-perang gitu ya. Gitu. Jadi nyokap kita gitu. Serius beneran? Emang lu pengen jadi war journalist? Iya, gue tertarik kan. Gue kan udah tertarik sama politik dari zaman gue masih sekolah kan. Sama gue juga, Iya. makanya gue ambil itu. Ya kan kayak gue tuh dulu sukanya politik sama sejarah, Ben. Oke. Iya, sama gue Sama juga. sejarah gitu. Gila sejarah gue paling. Yang mana? Kalau gue misalnya gue lahir orang Inggris gitu ya, itu udah jadi MP gue coach kan. Karena semua politisinya UK kan isinya belajar tuh kalau nggak sejarah, ya kan, politik, Hukum. sama hukum itu. Itu lo pikir Boris Johnson kuliahnya apa coba? Boris Johnson tuh kuliahnya Greek classics, man. Ngomongin Plato gitu-gitu, gitu kan. Nah gitu sih sebenarnya. Disuruh jadi. Tapi lu sadar nggak? Ini bukan hanya di Indonesia. Kenapa pada saat kita kecil kita dipaksa untuk mengambil sebuah profesi? Kita nggak pernah diajarin. Dan ini di Belanda juga sama untuk jadi entrepreneur. Iya kan? Bener sih, entrepreneur sih. Nah, Nggak pernah diajarin lu dari SD, SMP, SMA, kuliah apa. Pokoknya semua profesi. Nggak pernah diajarin wah, lu ini jadi entrepreneur. ini bisa panjang nih serius nih. Gue bisa ngomongin soal, ini karena kapitalisme kok, Ci. Dia keluar semua anjir. Tapi itu Tapi benar, Iya. soal division of labor kan. Iya. Jadi kayak biar efektif, Iya. setiap bagian itu kalau bisa orangnya fokus kerjanya. untuk Iya kan? mengikutin bukan menggantikan generasi sebelumnya yang juga pekerja semua biar ekonomi berjalan lancar. Lo kalau lihat dunia, Ci, ini serius banget tiba-tiba ngomong, tapi gue trigger tuh. Lo kalau lihat dunia sebelum abad 20, kayak, Iya. lo lihat orang-orang pinter nih, itu kerjanya macam-macam, men. Dan beragam. Contoh deh, lo ambil Benjamin Franklin gitu kan. Iya. Jadi politisi iya, jadi dokter iya, jadi saintis iya. Semuanya bisa gitu kan. Nah, begitu lo punya satu sistem ekonomi, ya serius banget ngomong ini. Jadi ekonomi gitu kan, lo butuh semuanya ada terstruktur, rapi ya. gitu kan. Iya. Kan kalau lo bisa macam-macam kan bingung ya, lo mau taruh di mana kan? Iya. Lo fokus aja dah. Fokus aja dah. Gitu masing-masing. Dan bener, dan ini baru berapa hari yang lalu gue pikirkan, kenapa anak zaman sekarang, dan gue merasakan itu juga di Belanda. I mean, lu SD, SMP gimana lu bisa tahu lu mau jadi apa? Ya. Jadi, nah kalau di Belanda SD, SMP itu udah lu tahu mau jadi apa, udah digiring ke sana. Maka dari itu di sini kan cuma ada SMA sama STM ya kok nggak salah. Iya. SMK. Ya SMK. Ya. Di sana itu banyak banget yang selevel itu. Bener-bener banyak banget. Lu mau jadi, untuk gue itu ridiculous. Untuk SMP, SMA, SD, SMP lu udah mau tahu lu mau ngapain gitu. Harusnya kan lebih general. Kayak di Amerika lah. Lebih general sampai SMA baru lu milih. Tapi di Belanda itu dari awal kecil udah diarahkan. Karena ya itu yang lu bilang. Belanda itu dulu kan, ya sampai sekarang enggak itu sih, negara sosialis lah dalam tanda kutip. Dalam arti, ya semua harus terstruktur. Semua harus ada jelas, job-jobnya harus ada jelas. Maka dari itu kalau kuliah dokter atau sebuah jurusan kuliah yang kebanyakan di-cut, harus ada extra test atau apa, dipersulit lah. Untuk memenuhi job-job yang kosong. Ini kalau Coach udah ngomong yang gini-gini tuh seru banget. Kayak
orang tua ngasih arahan. Iya emang kayak ujangan tuh nggak? Iya petua gitu. Iya. Tapi gue ngerasa dia bener loh dalam artian kayaknya kalau orang tua di Indonesia nggak ada yang mengencourage anaknya untuk jadi pengusaha kecuali datang dari silsilah keluarga pengusaha. Meneruskan usaha keluarga kan. Keluarga. Iya. Dan kalau dalam konteksnya orang Padang kayak gue, seolah-olah berwira swasta itu tuh dicap kurang baik. Loh bukannya Padang punya jiwa entrepreneurship itu entrepreneurship besar. Tapi di klaimnya tuh manggaleh. Manggaleh itu apa ya? Jualan. Pasti jualan, orang Padang tuh jualan gitu. Hustling. Ya, jualan lah pokoknya. Manggaleh gitu. Jadi kayak apa aja harus dijual. Pokoknya jualan, mau jualan A, jualan B, jualan C gitu. Tapi kayak rasanya emang gue sekarang kerjanya jualan juga ya. Iya benar juga sih. Kalau dipikir-pikir gitu. Nah, itu yang gue ngerasa nggak ke resonate gitu sama gue, nggak dikasih kebebasan buat lo. Oh, gue kalau pengen jadi entrepreneur tuh gimana sih? Dan paling penting lagi, gue ngerasa di generasi kita nih, Pang, kalau dia nggak tahu ya. Beda deh. Nggak ada wejangan untuk financing. Oh iya benar. Iya. Jadi itu gue nggak tahu mau ngapain nih. Misalnya ketika gue udah di-cut nih ya, duit jajannya. Oke, dari gaji. Terus gimana gaji itu bisa double, triple. Gimana gue nge-save gaji gue, gimana gue berinvestasi, gimana gue naikin taraf hidup gue, quality hidup gue. Itu orang tua kita, di era kita, itu tidak bisa memberikan masukan gitu. Itu bukan hanya, itu kalau gue bilang, itu tugas sekolah. Gak diajarin juga. Di zaman gue di sekolah di Belanda pun tidak diajarin. Itu yang gue bilang, ada something wrong dengan dunia ilmu kehidupan. Kita harus lawan gitu loh. Nih seru banget nih. Lu dapat nggak wejangan-wejangan tentang financing? Misalnya lu punya duit nih tiba-tiba lu pasti kan lu struggle dulu dong, lu juga sama kan? Kita kan pasti mulai ya udahlah gaji awal-awal berapa gitu. Terus ada titik di mana lu pegang duit, gue pegang duit, dia pegang duit nih. Lumayan nih gitu. Dan kita kan harus berpikir untuk investasi dong. Maksudnya biar gimana itu duit nggak hanya stuck dan jadi something gitu kan. Nah, ilmunya nggak pernah dapet, Bang. Nggak ada. Emang lu belajar sendiri. Dan lu harus ngerasain boncos baru lu belajar kan? Bener. Dan lu kan nggak bisa berharap bahwa orang tua lu melakukan itu. Karena orang tua kita kan generasinya beda. Cuman kalau lu, itulah yang gue bilang, ada sesuatu yang salah dalam ajaran sekolah. Dan di Belanda pun sama. Bahwa lu tidak diajarin itu. Pas gue lulus, kan gue S2. Sampai setengah jalan, gue udah kerja, merasakan duit lah saja. Terus gue berhenti karena gue pengen kerja aja. Gue ambil banyak kursus pendek yang setengah tahun, setahun. Karena gue bilang, I miss many things in my life yang tidak membuat gue lebih pintar gitu loh. Nah, justru kursus-kursus ini membuat lu lebih pintar daripada lu harus lulus S2 political science mau jadi apa? Fuck you lah, ngerti nggak? Mending gue cari duit terus ambil kursus kan? Nah, ini yang gue bilang ada salah dengan sistem pelajaran di Belanda, di Eropa maupun di sini, bahkan di Amerika pun sama. Lu tidak diajarin hal-hal yang penting. Hal-hal yang sebenarnya praktikal di hidup kan? Praktikal dalam hidup. Lu gue di SD survei tau diajarin apa? Bahasa Jawa, hono coroko, what the fuck? Lu belajar apa itu, ngerti nggak? Ya lu di Surabaya, coba lu You don't use it gitu loh. Ya lu sekolahnya di kayak gua di Pekopo, budaya alam Minangkabau. Lu tahu nggak gua nguli ini apa namanya yang buat rumah gadang. Kan ada ukiran-ukiran. Gua ngukir koci. Gua ngukir. Lu ngapain gue sekarang ngukir? Coba gue tanya, sama aja. Sekarang gue tanya, lu buat apa belajar Rono Coroko? Nggak dipakai juga kan? Itia pulang patang, apa sabar. Aduh ribet banget gue tuh zaman dulu tuh bener anjir. Untung gue gak belajar gitu kan sih. Kalau di Jakarta kan dulu ada kesenian Jakarta, itu juga menurut gue sih kurang ya. Cuma lucu banget. Anjing sama Coroko itu mata pelajaran paling gue benci. Karena tulisannya kan tulisan kayak aksara Jawa, iya. Thailand gitu lah. Iya kan? Anjir Thailand, aksara Jawa anjir. Ya whatever lah mirip-mirip Thailand, cacing-cacing gitu lah. Cacing anjir. Apa yang lu bisa pelajari dari gini gitu loh? Nothing kan? Ya itu. Gue masih inget itu pelajaran yang paling gue benci. Sejarah Majapahit, apa yang gitu-gitu nanti lo. Lo kalau sejarah gue suka. Oke. Iya, belajar bahasa Jawa kan? Belajar bahasa Jawa sama nulis sama kayak gue itu bahasa jelek ya, dalam arti untuk belajar sebuah bahasa gue nggak bisa bahasa Cina. Pokoknya bahasa Asia untuk gue itu benar-benar abrakadabra lah.
Bahasa paling aneh untuk gue itu bahasa Asia. Mau itu Jepang, mau apa, Korea. Kan tulisannya beda semua. Cuman karena gue kan nggak pernah mau kalah orangnya. Oke, ini dan dari sisi positifnya ya. Temen gue itu banyak yang waktu gue SMP, SMA lah. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus, men. Bener-bener gue paling jelek lah. Akhirnya gue paksa diri gue untuk belajar sendiri lebih dari yang gue dapat di sekolah untuk bisa keep up. Karena gue tidak mau kalah dengan siapapun. Tapi dengan cara bukan ngebully atau apa, enggak. Lu bisa apa? Gue juga bisa. Itu yang gue coba menjelaskan juga. Kalau lu mau sesuatu, lu bisa pelajari, pasti bisa. Lu berarti bahasa Belanda lu bagus kan berarti? Bahasa Belanda gue bagus. Oh, coba ngomong Belanda, Coach. Apa kayak? Yang agak panjangan dikit. Iya. Agak panjangan dikit ngomong bahasa Belanda, Coach. Enggak. Ya, buat fans Liverpool coba. Lu ada sepatah kata untuk fans Liverpool. Ngomong 1-2 kalimat lah. 1-2 kalimat lah. Yang dari kemarin udah rame banget ke lu. Oké. Luister eens jongens. Jullie uit het noorden van Engeland. Het hoeft niet zo lang te duren. Binnenkort gaan jullie weer omlaag. Oké? Ayo kita cari si Pitung. Terakhir. Gue juga nggak tahu tuh artinya apa ya. Kita tanya aja nanti ya mau audiens nonton. Pakai ada subtitle ya. Oke, atau mau gue jelasin. Gue bilang kalian fans Liverpool yang dari Inggris Utara, kalian sekarang boleh happy, entar lagi kalian akan turun. Udah. Kita tadi banyak ngomongin soal ini ya, kehidupan masa kecil, SD. Kebetulan gue sama Hanif kan SD di Indonesia ya. Coach juga, lu juga di Indonesia sih SD ya kan? Sampai kelas 5. Iya. Ya. Nah, sekarang karena kita lagi ngomongin soal SD tadi, gimana kalau kita sekarang nyobain makanan khas anak SD, bro? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Dia mungkin nggak merasakan. Dia mungkin, lu dikasih jajan nggak sama, dibolehin jajan nggak? Jajan tapi dibatasin. Gue itu SD di Surabaya itu very protective. Tapi maksudnya jajannya tuh boleh jajan sembarangan nggak? Di tempat sekolah kan suka banyak mamang-mamang tuh yang jualan. Gue lupa gue. Indomie yang bentuknya kotak lu pernah nyobain nggak? Nah udah, sekarang kita mau cobain jajanan anak SD. Ya, kembali di segmen Munyah. Nah, seperti biasa kita akan memberikan tantangan-tantangan bagi para member untuk mencoba makanan-makanan yang unik. Kalau kemarin kan kita adu pedas nih. Kelihatan dia, lu mencret kan kemarin? Lu mencret kan kemarin? Dia sok cool aja. Enggak, gua nggak ini. Enggak, gue juga malamnya. Tuh, kita semua bertiga tuh mencret guys, jujur aja, gara-gara episode 1. Jadi hari ini kita pengen lay low dikit, nggak terlalu ambi gitu ya. Kita makan makanan jajanan anak SD. Cuma ini kayaknya udah bervariasi karena zaman gua, ini nggak ada nih revolusioner nih. Gua makannya tuh di Padang tuh, Gue pernah lihat juga ini. pisang kapi, loh, es tebu, gila tradisional banget men. Lu pernah jajan gini-ginian nggak? Nggak pernah sih, gue nggak pernah. Lu pernah nggak? Kalau Koci kaviar. Oh, kaviar. Oysters kan. Sandwiches gitu kan. Dia kalau makan oyster kayak gitu tuh. Oke. Nah, kita coba ini. Jadi kali ini kita disuguhkan oleh tim kreatif ya. Adalah maklor. Ya. Maklor, makaroni telur. Nah, ini ada namanya cilung, aci digulung. Dan juga ini apa nih? Cilor. Telur gulung. Ya, intinya Ini gitu. apa ini? Ini aci. Aci itu apa? Tepung kan ya, beras, tepung. Telur, nyampur-nyampur ya. Intinya telur-telur juga, Koci. Oke. Gitu. Jadi ini ada sambelnya. Enggak. Ya. Ada ini buat lu. Enggak. Tuh. Ini khusus buat lu. Enggak. Iya, ini bagus. Enggak. Ya. Jadi kita akan mencoba ya. Kalau gitu kita. Gue agak nggak yakin sama warna-warnanya sih bro. Ya. Kayak chemical banget nih kayak warna-warna ini kan. Khusus untuk yang lebih tua, kita ya, harus kita suguhkan. Hormat pada ketua kan. Iya dong. Tenang Koci, gua ambilin Koci, tenang, aman. Khusus buat lu mah. Tuh. Bro, kemarin tuh ada ini bro, ada yang nulis di kolom komen. Makanan harus habis dong di piring. Makanan harus habis, ndasmu. Hono Coroko. Itu udah jadi nickname Koci ntar ya. Hono Coroko pokoknya nickname Koci. Ya, oke. Nih maklornya udah. Ininya dong. Cilung. Nah, nih. Buset, tuh kayak paha ayam.
Anjing pedes ini, men. Ini ada sambalnya loh. Gak ada sambal aja, udah pedes. Keles lu coba dulu dah. Iya nih tuh, nih gua nih. Gua 2 aja deh ininya nih. Kalau Enggak, gua kita kan... bagi 2 aja ini. Oh, tuh. Cilo nggak pedas. Cilo nggak pedas itu. Enggak, tampangnya aja nggak meyakinkan. Meyakinkan, nih ya. Kalau gua mah. Ini kok coba lo sejujurnya nih kayak makanan penjara aja kalau lo pikir-pikir nggak sih? Ini sambal. Udah lo kasih ke Koci belum? Enggak. Kagak, ini udah pedes gila. Oke. Ini maklor. Kita cobain ya. Nah, lumayan. Cuman agak harusnya sih nggak begitu nggak pedes lah. Yang mana maklor? Ya. Maklor harga berapa sih? Itu seporsi 10.000. Seporsi 10.000. Buat sendiri tuh sebenarnya. Ini berapa porsi ginian? Ini tadi 10.000. 10.000. Oh, banyak 10.000 juga udah dong. segini. Banyak dong. Iya. Untungnya dari mana? Nah itu tuh. Ini kan micin doang isinya sebenarnya, Koci. Sambal. Iya, mecin. Micin doang ya. Ini baru. Makaroni. Ya, oke lah. Ini apa sebenarnya? Telur gulung. Telur gulung. Telur gulung. Ini telur digulung sebenarnya betul. Oh, udah habis ya. Pakai sambal lagi, gue kurang lagi buat gue sambalnya. Bersih nggak sini? Enggak lah. Pertanyaan macam apa itu? Gue pikir abangnya nggak garuk-garuk pas bikinnya. Ibu-ibu tadi juga. Ya ketek lah kalau ibu-ibu mah. Gue tuh nggak tahu sih, gue nggak yakin sama warnanya sih, gue nggak yakin sih. Lu coba ini juga, Keles. Dia nggak ikhlas, gue nggak cobain anjir. Ambil aja semuanya. Ini apa? Kilor. Cilung. 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 Aci digulung. Pakai telur juga ya? Pakai telur juga. Oh, oke. Telur yang ini Jadi anak Indonesia makan gini ya? menyatukan. Iya. Lu bukan Pantesan IQ kita paling rendah di ASEAN. Makannya ginian. Gue pengen tahu pengaruh jajanan sama pisah skor tuh kalau lagi rame itu kan. Enak sih sebenarnya tapi kayak Enggak, ini nggak enak yang acing. Aci ini gua Tepungnya kena lebih kerasa. Oke. Yuk kita rate dulu. Pertama, maklor. Makaroni. Apa? Telur. Telur. Nah. Lo kasih nilai berapa? makaroni telurnya berapa ya? 6 lah gue nih. 6 ya? Gue nggak ngerti sih maksud gue. Kenapa lo harus bikin makaroni ditelorin disambelin gitu kayak Iya. iya kan? Itu kombinasi yang aneh emang. Tujuannya sih aneh gitu walaupun Biasanya kan makaroni itu cheese gitu ya. iya iya. Ini buat lebih. Lo kasih berapa kalau makaroni? Nilai? Oh, 6,5. Wah, dia agak sedikit generous nih. Gua Karena yang bisa dimakan sama dia itu kayaknya. itu doang kayaknya. Ya. Oke, gua 6 deh ya. Oke. Nah, berikutnya. Ini apa sih? Telur gulung. Telur gulung. Jadi ini sebenarnya telur. Ini paling safe sebenarnya sih. Iya, sebenarnya. paling safe dan kelihatannya harmless. Kelihatannya harmless. Padahal ini micin Kelihatannya. semua. Nyicin juga ya. Iya. Enggak, gue enggak begitu suka. Itu 5 buat gue. Lo? Gue 5,5. 5 sih. 5 ya karena menurut gue kayak lagi-lagi telur dadar tuh kan makanan harmless ya kayak kok lo bisa bikin makanan yang nggak pernah salah tuh menurut gue nggak enak tapi Iya, ini gak enak. nggak enak kan nggak enak kan padahal telur dadar tuh nggak pernah salah loh Iya, benar, jadi lo benar. makan telur dadar diapain jam Sebuah- berapapun tuh enak Iya. Warteg menurut gua. Iya. Di semua warteg yang ada di Indonesia ini, standar kenikmatan warteg itu decide dari apakah telur dadarnya enak Setuju. atau enggak. Itu gold standard tuh. Itu gold standard. Iya, iya. Dan Betul. ini menurunkan reputasi telur dadar ya. Iya. Gue kalau jadi telur dadar Tadi gue berapa? 5 gua. 5. Iya, 2,5 iya. Ya, berikutnya. Ini aneh ini makanan aneh menurut Ini gue. aneh sih, ini paling aneh sih. Iya. Ini 3. Ini bener-bener kombinasi yang nggak pas, lu paksa. Hanya karena lu pengen punya variasi makanan aja dalam telur, ngerti nggak? Ibaratnya kalau manajer, ini siapa ya, Koji? Haji Gulung. Mourinho. Haji Mourinho. Aduh. Enggak, maksudnya dia Menang udah Liga Champion loh ini loh. Dikasih bilang Mourinho anjir. coba. Ini. I think I'm the special one. Ya, kombinasi
telur dan tepung itu kan nggak pas. Dan nggak harus digituin juga gitu, Iya, makanya gue bilang. makanya kayaknya dipaksa banget biar ada variasi gitu. Ini Sorry telur ya, bisa diaman. on behalf of Aci di Gulung, ya, respect. Lu kasih I want Sri Premiership versus other manager all together. Respect. Udah gitu, telur gurihnya jalan keluar. Aduh, anjir. Lu kasih nilai berapa? Ini, Iya. ya gue lebih generous dari lu lah. Gue biasa makan tepung, 4 lah gue. Lu kayak 3 sama ini, menurut gue nggak layak ini menurut Iya. gue. Kayak nggak telur tuh lagi-lagi telur tuh kan nggak pernah salah ya. Iya, Nggak pernah salah. Kok bisa-bisa lo mendegradasikan telur jadi sesuatu yang di bawah standar gitu. lu kalau makanan barat ya, itu ada berapa jenis telur scramble lah, apalah. Lu makan Jepang, itu ada telur juga dibikin Tamago dibikin ya. dalamnya kan? lebih Iya, iya. cair lah. Bener ya, semua budaya itu punya makanan dengan telur dan semua bisa dimakan gitu loh. Wherever you come from gitu. Gue next time gue ke hotel berbintang coach di Jakarta ya. Hotel berbintang itu kan breakfastnya kan enak-enak mulia Iya, gitu iya, misalnya. iya. Kan ada tuh X Station kan. Iya. Dia kan tulis itu X any style, bisa Iya, ngapain aja iya, kan. iya. Chef. Gue mau cilung. Kalau sampai chef nggak ngerti, nggak layak, nggak layak. Bener. Oke, kita cobain dish yang berikutnya. Kali ini Oh masih ada ya? Nah, masih ada. Banyak. Ini kan kita kumpulin ya. Ya, setelah tadi kita nyobain yang savory, sekarang kita akan nyobain yang manis-manis. Dessert nih, Dessert nih, Dessert. ceritanya. Dessert. Jadi yang ini yang bikin anak-anak Indonesia agak sedikit cabi-cabi. Iya, Ya. dan hiperaktif sebenarnya karena makan gula soalnya kan. Gula semua. Iya. Gitu. Jadi kita ada leker, ada kue cubit dan susu nasional. Iya. Nah, ini Iya. penting untuk Coach Justin mencoba. Bentar, ini susu nasional itu dijual Dijual? untuk anak-anak SD, Enggak, biasanya mangkal di depan SD. depan SD. Ada tukang yang Ada bawa tukang naik gerobaknya. gerobak sepeda gitu, ada lagunya ya. Gitu ya. Oke. Oke. Sama ada lidi. Lidi. Lidi Nah, buat Koci nih khusus nih. Kalau susu oke lah buat anak SD. Ya. Yuk, mari kita cobain. Ini pakai tangan aja nih, Bentar, nggak apa-apa. gue pas tadi disuguin, oke? Ah. Lu tahu yang ada di benak gue apa? Apa? Ini kayak pancake kena cacar air, tau nggak? Anjing. Pancake cacar air Lu lihat anjir. jenisnya. Ini kan, gue taunya kan pancake full kan? Iya. Terus ada bolongnya kena cacar air nih. Let me try. Ya, coba lu cobain dulu deh. Nih. Ini sebenarnya ada variasi kue cubit yang berbeda sih. Ini kue cubitnya bentuknya kayak jaring laba-laba, ada yang bulat-bulat juga kan. Ada yang setengah matang. Ada juga dalam maunya. Oh. Lama ya, not bad. Not bad ini? Not bad. Kue, Koci Ini seneng. kalau anget banget nih oke lah. Udah. Kalau panas enggak? Kalau panas enak. Biasa setengah matang. Nah. Jadi masih ada lembek-lembek gitu-gitu. Si Faji. Enak ya? Oke. Oke lah ini. Kue cubit gua oke. Oke ini. Nah, yang lainnya. Nah, Ini ada yang bulatnya kok sih. Ini puffer cheese. purchase ya. Puffer cheese mislek. Oke. Oke lah ya? Oke. Oke lah. Ya. Maksudnya adonan doang ini nggak sih? Beneran. Tapi komposisi rasanya pas. Ya. Ini kalau lo jadi anak SD, balik lagi nih, sekarang lo jadi anak SD, lo beli dong ya. Ya, ini beli. Cocok ya? Cocok. Cocok. Ah, ini coba ini. Ini juga mirip-mirip sih. Variasi nih. Nah. Leker. Leker. Nah, ini pancake beneran, Koci. Nah. Crepes nih. Crepes, keras banget. Coba. Kamu bilang satu lagi, Wajib. Ya ini crepes, ini lebih ke crepes ini. Udah lengket, Bang. Iya, kita petek-petekin aja. Nah, coba ya. Ya. Lumayan, Nah, oke. not bad. Ini yang nggak gede pen bulat itu kan? Iya, iya. Yang dia tuh tipis banget, diputar-putar ya? Iya. Nah, ini nih. Ini oke sih. Kayaknya lebih cocok yang manis-manis ya. Agak bikin ketagihan nih. Kalau yang ini. Tapi di sini kan orang Jawa itu kan suka manis, orang Sunda suka asin. Tapi kalau kita lihat di budaya-budaya lain kan beda semua sebenarnya. Apakah
Kalau contoh di Sumatera, jualan ginian juga, gue rasa enggak. Ya, kita kan tanya gua aja bilang orang tadi. Sumatera, makanya. Enggak kan? Pisang kapi. Ya, ini makanan SD di Jakarta. Ini enak ya. Sorry ya, gua habisin. Bertanya dong, lu kalau minum teh pakai gula nggak? Enggak lah. Nggak pakai gula Lu lu? minum kopi, minum teh nggak pakai gula. Lu? Pakai susu lu jangan-jangan. Gue kadang pakai, Inggris tuh kadang gue enggak. pakai susu minum Iya. tehnya kan. Gue kadang pakai, kadang enggak. Gue kalau lo pakai Gua susu. nggak pakai. Gua nggak pakai gula, nggak pakai ini. Gue nggak pakai gula sih. Pakai susu enak aja. Gue sering minum teh pakai susu, enak. Iya, dulu gua di London gitu. Pasti gitu kan, pasti. Kopi, coffee with milk. Oke, Kita yang ini dulu kayaknya. lanjutkan Bro, dulu ke ya. lidi-lidian. Ini dulu, biar nanti dicucinya pakai susu. Nah, nih, Bang. Wah, nih dikit-dikit aja Nah, dulu ya. ada yang Nah. Ini yang pedas. Ini yang original. Lu Teng suka makan ini siapa? Siapa? Kawan kita, Siapa? Panji Suryono. Panji makan ginian mulu. Iya. Jadi gue taunya pas di DPI si Gie bawa buat Panji. Ini orang Italia lihat ini kaget kali ya. Ini enak. Maksudnya ini kan harusnya direbus dulu ya. Anjing, Sampai al dente gitu terus dimakan. Orang Italia lihat gini. Ini nyelokit tuh pedasnya. Gitu ya. Gue nggak suka. Aneh. Ya ini yang pedes banget Iya, anjing. pedes banget anjing. Mau bangke nih. Gua ambil lagi. Ini bukan cabenya banyak banget. Iya. Yang makan gini siapa ya? Panji. Panji. Ji. Minum susu ya. Coba susu. Ini susu putih semua ya. Moka itu moka. Oh ada rasanya. Ada nih kayak gue strawberry nih. Jadi mocha coklat. Pedes banget anjir. Parah gua, ini lagi deh. Oh yang mocha bener. Oke. Lumayan. Lumayan ini mah enak. Lumayan. Top. Yang manis-manis, walaupun ini nggak manis ya. Ya. Yang manis-manis lebih inilah. Iya. Lebih sophisticated rasanya. Nilai. Nah, Kue pancake cacar bebe. 7,5. 7,5. Gue 7 kalau si kue cubit. Kalau dia anget 8 sebenarnya. Iya. Kalau dia anget sama masih meleleh-meleleh itu 8. 7,5 gua. Leker. 7. 8 gua. Leker Gua gue. ini agak gua kurang. semua nih yang ngabisin nih. 7 buat Gue 7 juga sih sama sih. 8 gua. Ini kan sebenarnya kayak di crepes gitu ya. Iya, bener. Iya Iya. kan? Di Ini crepes juga kalau semuanya. agak anget lebih enak. Lidi. Nah, ini mantap nih. Anjir nih gara-gara lidi bangke. Lidi 4. Ini sih yang parah nih. 3,5 gue nggak suka lidi dari zaman dulu. Iya. Gua 6 sih. Ini sebenarnya enak. Tapi karena bon cabenya pedes banget. Jadi ganggu anjir. Itu dimakan dulu sama Justin. Tuh. Tes lagi. Ya, 4 lah. 6 sih gua. Gua ngerti kenapa Panji suka. Batuk-batuk anjir gue bisa makan lidi. bener. Gak ada rasanya ini mah. Keras doang. Makanya gue bilang coach harusnya dimasak dulu nggak sih nggak ya? Lu pikir makaroni ya? Masak dulu. Susu terakhir. Ini paling oke menurut gue sih. Iya. Iya sih. Ini enak ini. Ini gua kasih Ini ada 8. harganya, ada harga 3.000 di gelasnya nih. Oh ya? 3.000. 3.000. 3.000. Ini gua kasih 8 ini. Ya Enak mungkin ini. ya nih siapa sih yang bikin CV Cita Nasional Kabupaten Semarang. Susu pasteurisasi rasa coklat nasional. Nah, kalau mau dijual live TikTok bilang Hanif ntar nih kan. Kita support Kita nanti. support. Oke. UMKM-nya. Oke. Mantap. Kalau gitu kita akan melanjutkan sekarang ke barang-barang yang lagi viral yang kita rekomendasikan. Best Buy of the Week. Best Buy of the Week. Ya, kita kembali lagi di Best Buy of the Week. Kalau kemarin kita merekomendasikan flying toilet, kemudian ada Dyson sebagai penentu seseorang itu memiliki strata sosial tertentu atau tidak, dan juga tentunya salah beli sepatu tapi malu mau refund. Ya, sepatu 46 juta. Oh iya, juta. Ada gengsi. Makan gengsi aja. Gue baru dari Singapura kan. Gue iseng dong BMBS gue cek. Tahu di Singapura berapa? 58.
Jadi maksud lo nggak nyesel beli sepatu jadi Amerika? Nyesel. Ya itulah pengalaman Coach Justin beli sepatu 58 juta di Singapura gitu kalau di Singapura belinya. Ya. Tapi hari ini kita akan beli yang murah-murah aja. Kita akan merekomendasikan buat para sobat-sobat yang agak sedikit pengennya sobat receh dan Miss Queen gitu kan. Yang maunya receh-receh aja. Yang mau healing secara murah. Nah, ada ini dia Japan, pemijat leher dan pundak. Ini lagi rame banget di TikTok ya. Kemarin akhirnya gue penasaran pengen gue coba. Ini kayak kalau gue cobain sama Justin kayaknya seru gitu. Nah, inilah dia bentukannya. Ini bisa buat di leher, bisa buat di pundak. Tapi ini sebenarnya buat di leher Ini dan di sebenarnya pundak. buat leher dan di Tentu saja kita akan menggunakannya di tangan. betul. Dan terutama melakukannya untuk challenge-challenge tertentu. Untuk memenuhi hasrat dan tujuan gue dan Pange ngerjain Justin. Kalian juga enak aja. Tapi lo dulu, Coach. Ya, Jadi kan sebenarnya gue seharusnya hari ini pakai kostum lucu. Ya, tapi lu tahu kan kostumnya kekecilan. Nanti tetap gua pakai tapi terakhir. Enggak. Lu next time bawa kostumnya itu. Enggak, gua pakai nanti. Enggak, gua nanti pakai di akhir gitu. Nah, kali ini buat kalian yang berhasil ya, berhasil nih mengambil dan membuka. Mau ngambil Satu buka tangan. atau mau megang aja, Bro? Megang. Megang aja lah. Megang aja susah kan. Marah-marah aja. Megang ya selama berapa? 5 detik lah ya. 5 detik. 5 detik lah, 5 detik. Akan terhindar Bro, jangan dari bro, 5 detik terlalu bentar. terlalu bentar, 10 detik. 10 detik. Iya. 10 detik. 10 detik. Akan terhindar dari hukuman kostum lucu apabila tebakannya di segmen Cenayang nanti salah di minggu ini. Jadi orang yang berhasil menahan 10 detik ini dia bisa terhindar kalau dia kalah. Dia punya kartu keluar dari penjara Kartu dia. keluar dari penjara, gitu. Oke. Ya. Ya tapi gue bakal menang gimana dong? Anjir, dia pede banget, Bang. Ya, nggak apa-apa. Padahal yang paling tua dia loh, yang paling tremor tangan dia harusnya sebenarnya sih. Seperti biasa tentunya kita dahulukan kepada yang lebih tua. Lebih tua. Iya dong, ya. Silakan Om. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Kalau Coach nggak enak Justin. aja lebih tua lo. Disuruh pegang dulu. Tunggu. Enggak dong. Enggak, Enggak. dia suruh reach Enggak. out ke situ. Oh, oke. Nah, oke. Nempel kan? Nempel. Coba tes satu dulu, gue tonjok. Aduh. Gua udah bilang aja. Satu aja kerasan kan gua udah bilang. Dia tadi 6 anjir. Lu ambil ambil. Anjing. Babi nih barang. Dia udah ngulik anjir. Pas gue bilang, gue mau ngasih download pijat apa buat episode ini. Si anjing nonton di YouTube, dia langsung mau, dia takut kita kerjain. Belum Gimana? diambil botolnya? Belum diambil botolnya. Lu salah pilih tangan lo, harusnya lu yang kanan. Ya kanan. Gua baik gua tuh. Up, set. Nah, udah ready nggak? Ya oke, ready. Ready dong. Satu aja ya. Hitung 10 detiknya hitung ya. Iya. Bisa. Tuh 2, 3, 4, 5. Tambahin. Udah. 10. Anjing mati anjing. Sakit gila kalau lama. Kok lama sakit ya? Iya. Kan gue udah bilang. Gantian lu juga sekarang. Iya, gua nih tuh. Gua mah ikhlas sebagai yang sering dizolimi, nggak apa-apa. Gue nyalain. Ntar dulu, ditempel dulu. Anjing gua lu eager banget sih, Pang. Kayak lu ada dendam deh sama Ini gua. kayak FTV Jacket. Yang mana nyalain ini mana sih? Yang ini yang plus. Plus. Udah nih, ini nongol ya? Satu lagi. Anjing. Hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matiin, Pang. Anjing. Ini kelamaan sakit loh. Anjing. Merah kasih tangannya nggak ya? Enggak, Kagak. sebenarnya Ini ya? satu, tadi dia dicobain 6 loh. Tapi Tadi itu masih kena plastiknya ya? Plastiknya. Iya. Udah, oke kita masuk ke segmen berikutnya. Enggak. Khusus lu 6 anjing. 6 lu 6. Bentar, gue video dulu.
Bentar. Oke. Apakah Pange akan terhindar? Ya. Bisa, Ben. Bisa. Anjing dong itu. Dua anjir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 10 bangsat. Ya itulah dia tadi Japan massage pundak dan juga Satu aja udah sakit loh kalau lama. Iya ini makanya buat ini nih sebenarnya di leher lo. Jadi kalau lo Lebih pegal-pegal sakit gila. ya kan nanti kan lama-lama lo. Coba gua Kalau lihat lu di- leher. anjing lo gua di leher. Iya, kalau di belakang kan tebel soalnya, Coach. Tebel, Ya, makanya kita ototnya tebel. cobain ya. Coba. Tes. Satu tapi awal Iya, tuh ya. satu gua. Nih, lo ini dikit. Nif 6 Nif, gue kasih cepet nih. Anjing cepet. Nah, nih. Oh, iya. Ya lebih enak sih, Oh. lebih enak. Ini berapa satu kan? Satu. Enak. Memang barang harus dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Udah, cukup. Better lah. Ya. Ya itu dia buat kalian yang pengen beli bisa langsung saja lihat Harga di berapa harganya? TikTok 45.000 45.000. gratis ongkir. Top ya. Lu bakal beli nggak? Enggak. Lu salah pakai. Lu beli di sini. Enggak, gue gak suka gitu-gitu. Dia tadi di reply bisa ya nanti. Slow mo gitu kan ya. Lu bakal beli nggak? 45.000 best. Gue beli sih. Keren loh anjir. Keren. Best buy nih itu. Makanya kita rekomenin kan. Best buy of the Gue week. lagi mikir kalau bisa dipakai di leher, di pundak, di tangan, bisa dipakai di mana lagi? Sekarang kita masuk ke dalam segmen terakhir. Kita sekarang masuk ke segmen Cenayang, kita akan tebak skor. Tapi karena di episode yang kemarin yang paling sedikit benernya ada Hanif, hukumannya adalah Hanif harus pakai kostum lucu. Dan kita lihat akan pakai kostum apakah Hanif? Kita panggil Hanif! Anjing, gue udah gak usah ketawa. Jadi gue jadi pramugari. Aduh, tete gue kelihatan anjir. Enggak, gue bingung. Lu yang bikin, lu yang salah, yang milih kostum. Gak ada kostum lain apa? Iya, gue kan harus mencari gitu kan. Ternyata pas datang kagak muat. Gue gak mau deket-deket tuh, gak mau deket-deket gue. By the way, pramugari mana pakai kostum kayak gitu? Iya, ini kan sekalian buat dinas bini gue ntar ya. Oke, Bagus dong. bagus. Gue agak jijik aja tapi. Oke. Ya. Nah, kita ada 5 pertandingan. Ya, yang pertama dulu, Chelsea Fulham. Wah, derby nih. Derby West London. Gue Fulham. Menang. Lu Fulham menang. Fulham menang. Lu bilang Chelsea kalah nih. Chelsea kalah. Fulham menang gue. Oke. Koci lu dulu Koci. Seri. Imbang lu. Seri. Imbang gua. Lo pengen ngikutin coaching kan? Gak boleh dia dulu sekarang yang ngomong. Gak boleh ngikutin gue loh. Oke. Gila. Seri Fulham. Oke. Pertandingan kedua, Newcastle Man City. City dong, gua dulu deh nih. Enggak apa-apa City menang. Ya. Seri gue. Imbang lo. Oke. Seri. Lo apa? Gue mau panggil seri. Seri. Oke. Oh, lu ngikutin dia boleh. Iya, lu Yang ketiga, MU lawan Spurs. MU menang. Spurs menang gua. MU menang. Wih. Oke. Entar dulu gua rubah. Gak bisa. Enggak. Everton Aston Villa. Gue Aston Villa menang. Seri. Lu dulu deh. Dulu. Gua Aston Villa menang kayaknya. Aston Villa menang. Lo seri coach. Iya. Seri. Oke. Terakhir, AC Milan lawan AS Roma. Gue gak ngerti ini Itali nih. Coach dulu, coach. Lu dulu. Milan menang. Milan menang, ya sama. Gua udah terlalu sering dikecewakan oleh Jose Mourinho. Karena itu gua akan selalu membela Jose Mourinho. Iya, buat gua imbang. Iya. Ya. Oke. Oke ya, udah dicatat ya semuanya ya. Nanti netizen bisa melihat mana yang akan pakai kostum lucu berikutnya. Harapan gue sih Coach Justin ya, sebenarnya. Kenapa sih mesti kayak gini? Masuk angin lagi gua. Gue jijik sih lihat sebenarnya. Lu tadi bilang Fulham menang. Fulham menang. Gue bilang seri ya. Iya. Oke. Habis kan ya? Habis. Udah cukup. Oke.
Kita harus pergi lagi. Demikian episode tutup mana sini ya. Demikian Brocode di episode kedua. Dan kita lihat siapa yang akan jadi korban dan makanan apa yang akan kita kunyah berikutnya dan juga barang-barang unik apa yang akan kita eksperimen di sini. Tolong fokus ke Hanif. 5 menit. Ya, thank you semuanya. Cukup. Gua sudah membuktikan janji gua. Semoga nanti Coach Justin yang kalah ya. Oke, dadah. Bye. Bye.